Ada satu pola menarik yang belakangan ini sering muncul di banyak negara, termasuk di sekitar kita. Bukan ledakan, bukan perang terbuka, bukan kiamat versi film, tapi sesuatu yang jauh lebih sunyi. Listrik padam, internet terganggu, sistem keuangan melambat, distribusi tersendat, bukan sehari dua hari, tapi cukup lama untuk bikin orang mulai gelisah. Dan yang bikin situasinya terasa berat, bukan karena semua itu pasti terjadi, tapi karena kita tahu itu sangat mungkin terjadi. Di banyak berita, kata yang dipakai selalu terdengar aman. Gangguan, pemulihan, normalisasi, pemadaman sementara, bencana lokal. Tidak ada kata shutdown nasional. Tidak ada pengumuman resmi soal mati listrik dan internet selama 7 hari penuh. Dan memang benar, sampai hari ini, tidak ada satupun pernyataan pemerintah yang menyebut negara ini akan dimatikan total selama sepekan. Tapi justru disitulah letak kegelisahannya. Karena krisis modern jarang datang dengan pengumuman besar. Ia datang lewat celah-celah kecil yang diabaikan, lewat kejadian-kejadian lokal yang dianggap tidak relevan. Sampai suatu hari, kita sadar, ternyata semua itu saling terhubung. Kita pernah melihat listrik mati berjam-jam di satu daerah, lalu merembet ke wilayah lain. Kita pernah melihat pemulihan jaringan yang katanya cepat, tapi nyatanya makan waktu berhari-hari. Kita pernah melihat banjir, badai, gempa, dan gangguan teknis membuat listrik dan sinyal benar-benar lenyap. Dan setiap kali itu terjadi, polanya selalu sama. ATM berhenti, pembayaran digital lumpuh, pom bensin tidak beroperasi, minimarket gelap, air mulai susah, dan masyarakat yang sehari-hari hidup dalam sistem serba digital tiba-tiba dipaksa kembali ke mode manual, tanpa persiapan mental maupun logistik. Masalahnya bukan pada kejadian itu sendiri, tapi pada reaksi kita. Karena selama ini, kita hidup dengan asumsi bahwa sistem selalu ada. Listrik tinggal colok, internet tinggal nyalain, uang tinggal tap, air tinggal buka keran. Kita jarang bertanya, bagaimana kalau semua itu berhenti bersamaan? Bukan karena konspirasi, bukan karena kiamat, tapi karena kombinasi paling realistis dari dunia modern. Cuaca ekstrim, infrastruktur tua, beban sistem yang terlalu berat, dan respons yang tidak selalu secepat ekspektasi publik. Di titik ini, isu tentang persiapan bertahan selama 7 hari mulai ramai dibicarakan. Bukan sebagai kepastian, tapi sebagai simulasi. Dan seperti biasa, sebagian orang menertawakannya, sebagian menyebarkannya dengan nada panik, dan sebagian lagi memilih diam sambil berharap semuanya tidak pernah terjadi. Padahal esensinya sederhana. Ini bukan soal ramalan, ini soal kesiapan. Kalau listrik dan internet mati bersamaan, yang pertama kali runtuh bukan gedung, tapi sistem kepercayaan. Kita percaya uang digital selalu bisa dipakai, padahal tanpa jaringan nilainya nol. Kita percaya stok barang selalu ada, padahal distribusi modern sangat bergantung pada energi dan konektivitas. Kita percaya bantuan akan cepat datang, padahal dalam kondisi luas dan serentak, semua pihak juga kewalahan. Dan di situ kita mulai sadar, dunia modern sangat efisien, tapi juga sangat rapuh. Air menjadi contoh paling jujur. Dalam kondisi normal, kita hampir tidak pernah menghitung kebutuhan air harian. Tapi dalam simulasi krisis, perhitungannya brutal dan dingin. Beberapa liter per orang per hari, dikalikan jumlah hari, dikalikan jumlah anggota keluarga. Tiba-tiba, 1 galon bukan lagi barang biasa, tapi penentu hidup. Dan ironisnya, air adalah hal yang paling sering kita sia-siakan ketika keadaan normal. Makanan menyusul setelahnya. Bukan soal rasa, bukan soal gaya hidup, tapi soal energi. Tubuh manusia butuh asupan agar tetap berpikir jernih. Tanpa itu, panik datang lebih cepat. Dan panik adalah musuh terbesar dalam situasi darurat. Orang yang lapar dan lelah cenderung mengambil keputusan buruk, mudah tersulut emosi, dan kehilangan empati. Itulah kenapa makanan dalam krisis bukan cuma soal fisik, tapi juga soal stabilitas sosial. Lalu ada kesehatan. Dalam situasi normal, sakit ringan adalah gangguan kecil. Tapi dalam krisis, sakit ringan bisa jadi awal masalah besar. Fasilitas terbatas, tenaga medis fokus ke kondisi darurat. Obat sederhana tiba-tiba jadi langka. Dan sekali lagi, yang paling menderita bukan mereka yang lemah, tapi mereka yang tidak siap. Ketika malam datang dan gelap menyelimuti lingkungan tanpa listrik, barulah kita memahami arti penerangan. Lilin, lampu darurat, radio kecil yang masih bisa menyala. Bukan untuk hiburan, tapi untuk orientasi, untuk rasa aman, untuk tahu bahwa dunia di luar sana masih bergerak, meski pelan. Dan di antara semua itu, ada satu faktor yang jarang dibicarakan secara terbuka, tapi selalu hadir dalam diam. Keamanan.
Bukan karena semua orang tiba-tiba jadi jahat, tapi karena tekanan mengubah perilaku. Ketika sumber daya terbatas dan ketidakpastian tinggi, manusia kembali ke nalur dasar. Disitulah persiapan bukan lagi soal barang, tapi soal sikap. Tidak pamer, tidak memancing konflik, tidak memperkeruh suasana. Bertahan dengan tenang justru jadi bentuk kecerdasan tertinggi. Penting untuk ditegaskan, semua ini bukan kepastian. Ini bukan prediksi tanggal dan jam. Ini bukan ajakan panik. Ini adalah refleksi dari fakta bahwa krisis modern jarang datang dalam bentuk yang kita bayangkan. Ia tidak selalu dramatis, tapi perlahan. Tidak selalu nasional, tapi bisa meluas. Dan ketika kita terlalu lama menganggap semuanya aman, justru disitulah risiko terbesar bersembunyi. Persiapan sering disalahpahami sebagai ketakutan, padahal persiapan adalah logika. Kita pakai sabuk pengaman bukan karena ingin kecelakaan. Kita menabung bukan karena ingin miskin. Kita punya payung bukan karena berharap hujan. Persiapan adalah cara orang waras berdamai dengan ketidakpastian. Jadi ketika isu tentang kesiapan bertahan beberapa hari tanpa listrik dan internet muncul, pertanyaan yang lebih penting bukan, ini hoax atau fakta. Tapi kalaupun tidak terjadi, apa ruginya kita siap? Dan kalau suatu hari terjadi dalam skala kecil di sekitar kita, bukan nasional, bukan 7 hari penuh, tapi cukup lama untuk mengganggu hidup, kita tidak mulai dari nol. Disinilah kita perlu jujur, dunia ke depan tidak menjanjikan stabilitas permanen. Perubahan iklim, geopolitik, tekanan ekonomi, dan ketergantungan pada teknologi membuat gangguan bukan lagi kemungkinan langka, ia menjadi bagian dari siklus. Dan orang yang bertahan bukan yang paling kuat, tapi yang paling adaptif. Kita tidak perlu hidup dalam ketakutan, kita juga tidak perlu hidup dalam ilusi bahwa semua akan selalu baik-baik saja. Di antara dua ekstrim itu, ada satu sikap dewasa, sadar, tenang, siap. Karena pada akhirnya, persiapan krisis nasional bukan soal kapan tepatnya, bukan soal seberapa parah versinya, tapi soal posisi kita saat itu terjadi. Apakah kita panik dan saling menyalahkan, atau tetap berdiri dengan kepala dingin dan tangan terbuka? Apakah kita jadi beban, atau justru jadi bagian dari solusi kecil di lingkungan masing-masing? Dan mungkin justru disitulah makna sebenarnya, bahwa kesiapan bukan hanya tentang bertahan hidup, tapi tentang menjaga kemanusiaan ketika sistem berhenti bekerja. Jadi kalau hari ini listrik masih menyala, internet masih lancar, dan hidup terasa normal, itu bukan alasan untuk menertawakan isu krisis. Itu justru kesempatan terbaik untuk bersiap dengan tenang, pelan-pelan, masuk akal, tanpa drama. Karena ini bukan soal takut, ini soal sadar. Bukan soal kiamat, tapi soal kedewasaan menghadapi dunia yang tidak selalu stabil. Kalau narasi ini terasa relevan, bagikan ke orang yang perlu dengar. Bukan buat nakut-nakutin, tapi buat ngingetin. Dan kalau lo ngerasa obrolan kayak gini penting buat terus ada di ruang publik, dukung dengan like, share, dan subscribe. Biar kita semua bisa belajar, bersiap, dan tetap waras, apapun yang nanti datang.